Pada video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial yang dituliskan dalam bentuk simbolik. Nah, kali ini kita masih membahas tentang single differential equation, jadi hanya satu persamaan diferensial. Nah, sintaknya adalah kita gunakan fungsi dsolve, kemudian kita tuliskan persamaannya dalam bentuk simbolik di dalam tanda single quote atau tanda petik. Nah, outputnya nanti adalah solusi yang berbentuk masih simbolik dari ODE, Ordinary Differential Equation, yang kita nyatakan di dalam argumen input ini. Nah, bagaimana cara menunjukkan turunan pertama maupun turunan kedua dan seterusnya? Nah, di MATLAB ini kita gunakan simbol D untuk turunan pertama dan D2 untuk turunan kedua dan seterusnya. Dengan demikian karakter setelah D itu menjadi variabel dependent, misalkan DJ, kemudian D2Y, berarti Y nya itu merupakan variabel dependent, dependent ya, bukan independent, ini yang dependentnya. DJ kemudian DX, berarti X nya itu merupakan variabel dependent. Nah, contoh DW berarti DW per DT, jadi W nya ini adalah variabel dependentnya, yang berarti adalah DW per DT. Dengan demikian kita tidak boleh membuat variabel dengan nama D, karena sudah dipakai oleh D ini untuk menggambarkan turunan. Solusinya nanti akan ada konstanta dengan simbol C1, C2, C3, dan seterusnya. Jadi jumlah konstanta yang kita hasilkan itu nanti akan sama dengan ODE-nya. Misalkan persamaan differential equation yang kita punya adalah X double dot tambah bla 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 gitu. Nanti karena dia ordernya X double dot artinya ordernya 2, berarti nanti konstantanya juga ada 2. Nah, untuk melakukan atau untuk menggunakan dsolve ini kita tidak perlu mendeklarasikan simbolik. Kalau di video sebelumnya kita gunakan sims X, Y gitu. Nah, untuk yang dsolve itu kita tidak perlu menggunakan atau tidak memerlukan deklarasi simbolik, karena kita sudah gunakan tanda petik ini. Ya, pokoknya standarnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan untuk yang single equation atau persamaan diferensialnya hanya satu. Bagi contoh, kita punya persamaan dy tambah 2y sama dengan 12. Ini artinya adalah y dot tambah 2y sama dengan 12. Nah, nanti akan diselesaikan oleh MATLAB. Solusinya masih dalam bentuk simbolik, kita lihat. Dsolve artinya differential solve ya. Nah, ini adalah hasilnya. Jawabannya atau y nya itu sama dengan, ini kan dy berarti variabel dependentnya adalah y, berarti ini adalah y dalam fungsi t adalah C2 kalikan eksponen minus kalikan E pangkat min 2t tambah 6. Nah, ini kita lihat ini merupakan order 1, berarti nanti outputnya ada satu koefisien, satu konstanta. Nah, kemudian kita tidak harus menggunakan numerik seperti ini, kita juga bisa menggunakan konstanta. Misalkan D2Y sama dengan C kuadrat kalikan Y, ini artinya adalah Y double dot sama dengan C kuadrat kalikan Y. Nah, C nya kan dia simbol. Nah, ini juga bisa kita lakukan atau kita bisa eksekusi dengan fungsi dsolve. Nah, ini karena dia merupakan persamaan diferensial order 2, maka konstantanya juga ada 2, yaitu C4 dan C5. Ini kan D2Y berarti dia merupakan atau simbol dari Y double dot. Y double dot ya. Nah, itu untuk atau cara mencari solusi dengan menggunakan dsolve untuk satu persamaan diferensial. Nah, sekarang bagaimana kalau dia merupakan set atau dia terdiri dari lebih dari satu persamaan diferensial? Sebagai contoh, kita mempunyai 2 variabel, maka kita perlu 2 persamaan. Nah, ini kita butuh 2 persamaan diferensial. Nah, sintaknya sama, kita gunakan dsolve.
kita hanya tambahi ini persamaan pertama dengan tanda petik atau single quote, ini persamaan kedua. Nanti MATLAB akan mencari solusinya. Ini sebagai contoh, X dan Y disolve, kemudian ini persamaan pertamanya adalah X dot sama dengan 3X tambah 4Y, kemudian persamaan kedua adalah Y dot sama dengan minus 4X tambah 3Y. Nah, nanti kita perlu cari solusinya, X-nya itu seperti apa, Y-nya seperti apa. Nah, ini X-nya kita simpan dalam variabel X dan Y, jadi X-nya itu adalah ini C2 cos 4T ini, dan Y-nya adalah ini. Ini kan dua persamaan terdiri dari dua variabel dependent, yaitu X dan Y. Nah, kita mencari nilai dari kedua variabel tersebut. Dua persamaan, dua tidak diketahui, maka kita bisa selesaikan. Nah, itu untuk contoh yang pertama, kita gunakan DSolve untuk set persamaan atau persamaan yang lebih dari satu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kondisi awal? Jadi kita punya persamaan dan kita sudah diketahui kondisi awalnya, kita disuruh mencari solusinya. Nah, sintaknya adalah sama dengan yang tadi, itu DSolve, kemudian yang persamaannya ini kita kasih kondisi 1 dan kondisi 2. Ini kondisi awal atau boundary condition ya. Tidak harus kondisi awal nih. Ini adalah boundary condition. Sintaknya DSolve, persamaan tanda petik, kondisi 1 tanda petik, kondisi 2 tanda petik, dan seterusnya. Nah, jika Y adalah variabel dependent, maka kondisi awalnya adalah sebagai contoh ini, atau boundary conditionnya ya, tidak harus kondisi awal. Y dalam waktu A itu sama dengan B, kemudian Y dot dalam waktu A sama dengan C, kemudian Y double dot dalam waktu A atau di waktu A sama dengan D, dan seterusnya. Ini kita simbolnya mengikuti yang DSolve yang sebelumnya, kita gunakan D untuk menggambarkan turunannya. Kan susah untuk menulis Y dot itu di dalam MATLAB, maka ini diakali dengan huruf D. Nah, artinya adalah ini adalah posisi, ini adalah Y dot artinya dia kecepatan, Y double dot dia artinya adalah percepatan, dan seterusnya. Nah, supaya hasilnya tidak ada konstanta, maka kondisi awalnya itu harus sama dengan order persamaannya. Misalkan order 2, ya berarti kita butuh dua kondisi, yaitu posisi awal dan kecepatan awal. Kalau dia order 1, berarti dia butuh satu kondisi awal atau boundary condition, yaitu posisi. Kalau dia order 1 dia butuh posisi, order 2 dia butuh posisi dan kecepatan. Nah, jika kondisi awalnya itu kurang dari jumlah ordernya, jadi yang kita input kondisi awal atau boundary conditionnya itu kurang dari ordernya, maka akan muncul konstanta untuk melengkapi yang tidak kita definisikan. Konstantanya sama, yaitu C1, C2, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, kita mencari solusi Y dot sama dengan sin BT dengan kondisi awalnya adalah Y0 adalah 0. Kondisi awalnya, kesimpangan awalnya adalah 0. Ini adalah diferensial order 1, berarti kita hanya butuh satu kondisi awal, yaitu posisi atau Y-nya. Nah, kondisi seperti ini berarti nanti tidak ada koefisien, kita lihat. Nah, tidak ada koefisien C, maksudnya ini kan masih ada B dan T. Nah, ini tidak ada koefisien C1, C2, dan seterusnya. Karena kita sudah berikan kondisi awalnya, dimana kondisi awalnya itu sama dengan ordernya. Order 1 berarti dia butuh satu kondisi awal, yaitu kecepatan. Nah, contoh yang kedua adalah order 2, yaitu Y double dot sama dengan C kuadrat kalikan C. Berarti ini butuh dua kondisi awal, yaitu posisi dan kecepatan. Y0 dan Y dot 0, karena dia order 2. Nah, berarti dengan cara seperti ini nanti juga tidak ada konstantanya. Konstanta C1, C2, C3 nya nggak ada. C itu karena sudah kita gunakan ya, ini C kuadrat Y. Nah, boundary condition itu tidak harus kondisi awal,
maksudnya sorry, boundary condition itu bisa sembarang, tidak harus numerik. Ini kita contohkan boundary conditionnya berupa simbol C. Ini juga bisa kita lakukan. Ketemu. Ini adalah Y dot tambah AY sama dengan B dengan kondisi awalnya ini order 1, berarti dia butuh simpangan awal yaitu C. Nah, ini kita menyelesaikan dengan boundary condition tapi hanya satu persamaan. Nah, sekarang kita bahas dengan set ODE, ordinary differential equation, dengan boundary condition tetapi banyak persamaan atau lebih dari satu persamaan. Nah, ini sintaknya yaitu del soft, kemudian persamaan 1, persamaan 2, ini adalah boundary condition 1 dan boundary condition 2 dan seterusnya. Nah, kondisi awal itu tidak harus, boundary condition itu tidak harus kondisi awal, tetapi bisa bebas, tidak harus dipas dia kondisi awal. Sebagai contoh, ini masih satu persamaan ya, ini saya belum coba yang dua persamaan, ini masih satu persamaan. Tapi untuk yang kalau lebih dari dua persamaan ya seperti yang del soft yang ini, nah ini del soft, tetapi kita tambahkan boundary conditionnya seperti ini, kondisi 1, kondisi 2. Nah, ini kondisi awal atau boundary condition tidak harus di 0. Ini contohnya, ini order 2 yaitu Y double dot tambah 9Y sama dengan 0. Simpangan awalnya 1. Ini dia Y dot atau kecepatannya itu tidak di T sama dengan 0, tetapi di T sama dengan Pi, itu 2. Ini juga tidak masalah, bisa diselesaikan. Kita coba. Nah, ini bisa diselesaikan. Nah, kemudian default variable independent dalam DSOP ini adalah T. Kalau kita pengen ganti selain T ya kita bisa definisikan atau kita tambahkan input argumennya di akhir, yaitu seperti ini. Tambah X di dalam single quote. Nah, kemudian untuk plot ini kan kita sudah ketemu solusinya. Ini cos 3T minus 2 sin 3T dibagi dengan 3. Kalau kita pengen ngeplot, kita bisa gunakan fungsi splot. Contoh yang ini, jawaban dari sebelumnya ini, kita coba plot seperti apa responnya. Nah, seperti ini. Kan dia fungsi sinus cos ya, berarti seperti ini responnya. Jadi kita langsung bisa plot solusinya. Nah, ini contoh untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. Nah, MATLAB bisa menyelesaikan persamaan nonlinear, tetapi tidak semua bisa diselesaikan oleh MATLAB. Kalau tidak bisa ditemukan oleh MATLAB, akan muncul pesan solusi tidak ditemukan, berarti MATLAB tidak mampu mencari solusinya. Sebagai contoh, untuk yang persamaan diferensial yang nonlinear adalah seperti ini, Y dot sama dengan 4Y kuadrat. Nah, ini kita lihat variabel dependennya itu ada pangkatnya itu tidak 1, berarti dia nonlinear. Nah, karena dia bersama order 1, kita butuh kondisi awalnya yaitu simpangan awal. Nah, ini kita bisa selesaikan untuk yang nonlinear ini. Nah, itulah solusinya. Oke, itu untuk yang menyelesaikan persamaan diferensial yang banyak dan juga yang single. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang transformasi Laplace, karena transformasi Laplace itu sangat berguna untuk menyelesaikan kasus
kasus persamaan diferensial. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.